Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, memberi hikmat dan pengertian untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Asadung lau nasida Roma suru-suruan ni Tuhani di ida si Joseph di nipina. Nama dok tuibana hehe maho boa madadanaki rap dohot inanai. Maporus mahamu tutano Misir. Disi mahamu jolo pai maromu sehatakku. Ay nanaing luluan ni si Herodes dodak danaki asa bunuonna. Bertindaklah sesuai tuntunan Allah. Sesudah bertemu dan menyembah Yesus, orang-orang Majus itu diperingatkan oleh Allah untuk tidak kembali melalui Yerusalem seperti rencana mereka. Bertemu Yesus bisa berarti bahwa hidup kita harus mengambil arah yang berbeda dari sebelumnya, yaitu hidup yang mau mendengarkan dan taat pada firman Allah. Dalam hal apakah kehadiran Yesus memengaruhi arah atau keputusan kita? Kemudian nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Ini adalah mimpi atau visi kedua yang diterima Yusuf dari Allah. Mimpi pertamanya menyatakan bahwa anak yang dikandung Maria adalah Sang Mesias. Mimpi keduanya memberitahu dia bagaimana melindungi nyawa anak itu. Meskipun Yusuf bukan ayah biologis, ia adalah ayah sah Yesus yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya. Tanda kutip. Pimpinan ilahi datang hanya untuk hati yang siap. Pimpinan ilahi datang hanya untuk hati yang siap. Yusuf tetap terbuka terhadap pimpinan dan tuntunan Allah. Kesediaan hati sangat dibutuhkan untuk mau menerima tuntunan Allah dalam hidup ini, sehingga kita sungguh menaatinya. Dalam mimpi pertamanya Yusuf memiliki keraguan, namun Allah meyakinkan hatinya untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Hingga dalam mimpinya yang kedua ini, Yusuf bersegera untuk melakukannya, berangkat ke Mesir. Sebab Allah mengetahui rencana apa yang sedang dibuat oleh Herodes. Pergi ke Mesir dan menetap di sana bukanlah sesuatu yang aneh, sebab ada beberapa perkampungan orang Yahudi di beberapa kota besar di Mesir. Perkampungan-perkampungan ini telah berkembang selama masa pembuangan. Ada persamaan menarik antara penyingkiran ke Mesir dan sejarah Israel. Sebagai bangsa yang baru lahir, Israel menyingkir ke Mesir seperti yang dialami Yesus sebagai anak-anak. Allah memimpin Israel keluar, Allah membawa Yesus pulang. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan karya Allah menyelamatkan umatnya. Hidup yang mau dipimpin oleh Allah dan mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah akan berdampak bagi kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu, kalau berdampak bagi kehidupan kita sendiri dan juga kepada sesama, maka mari kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Ketaatan Yusuf melakukan perintah Allah adalah hal yang berdampak untuk dirinya sendiri, bahkan berdampak menjadi alat Tuhan, sebab itu bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Sahabat yang diberkati Tuhan, marilah kita juga mau membuka hati untuk dituntun dan dipimpin Allah. Mau taat dan patuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah demi tercapainya kehendak Allah di dunia ini.
Tuhan memampukan dan membuka hati dan pikiran kita, sehingga Dia berkuasa dan memimpin kehidupan kita. Bertanyalah, dengar-dengaranlah akan tuntunan Tuhan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita kerjakan? Mintalah tuntunan dari Tuhan, sehingga setiap hal yang kita lakukan itu adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bentuklah kami Tuhan menjadi pribadi yang lebih mendengarkan tuntunan Tuhan, dan kami melakukan, bertindak sesuai dengan tuntunan Allah dalam perjalanan hidup kami ini Tuhan. Apapun yang kami pikirkan, perkatakan, lakukan, biarlah semua dalam kendali dan tuntunan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.